Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Telutisen, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Prospek Podcast. Podcast ini diperkasai oleh kelompok keilmuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Podcast ini hadir untuk wadah diskusi yang mendalami topik-topik akademis, sehingga siapkan diri Anda untuk perspektif baru, wawasan yang mendalam, dan diskusi yang memicu pemikiran dari akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya. Yuk kita prospek sekarang. Ya, Sobat Prospek, kali ini bersama saya Adi Santoso. Kita akan ngobrol santai tapi mendalam tentang tips dan trik publikasi di jurnal bereputasi untuk keperluan jabatan akademik dosen. Topik ini sangat relevan dengan dosen, calon dosen, dan peneliti karena karya ilmiah merupakan syarat utama di dalam kepengurusan jabatan akademik dosen. Kali ini bersama saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, dikenal di kalangan akademisi, yaitu Bapak Dr. Mahir Pradana. Beliau adalah Associate Professor di program Pasca Sarjana Administrasi Bisnis Telkom University. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dan memiliki citasi internasional yang sangat banyak. Salam kenal Pak Mahir. Halo Pak Adi, salam kenal. Terima kasih telah hadir di podcast ini. Apa kabar Pak hari ini? Baik. Ya, kita akan ngobrolin tentang publikasi karya ilmiah di jurnal ya Pak. Siap. Dan sebelum itu kita mungkin bisa Pak Mahir untuk sharing terkait cerita perjalanan pendidikan Pak Mahir dari S1 hingga S3. Oke. Ya, salam kenal teman-teman Prospek ya. Iya, Prospek. Jadi saya Mahir Pradana, saya sekarang dosen di home base-nya sih S2 ya, Master Administrasi Bisnis di Telkom University. Saya lulus dari S1 Manajemen Universitas Pajajaran. Kemudian saya S2 di namanya University of Bern di Swiss. Kemudian S3 saya lulus dari nama kampusnya Universidad Pablo de Olavide di kota Sevilla di Spanyol, itu di bagian selatan Spanyol. Info yang saya dapat Pak Mahir ini katanya S3-nya 2 kampus ya Pak. Ini sangat luar biasa Pak. Jarang ada dosen yang mengambil studi S3-nya di luar negeri di 2 perguruan tinggi. Alhamdulillah, tapi sebenarnya itu tidak terencana Pak ya. Karena ceritanya waktu itu saya waktu lagi nyari kampus untuk tujuan S3, rencananya waktu itu saya tentu saja membidik kampus dengan reputasi yang mendunia gitu. Karena kan kita tidak boleh asal milih kampus ya. Saya sebenarnya sudah mendaftar duluan ke University of Barcelona, salah satu kampus terbaik di Spanyol. Tapi kemudian waktu itu ada sedikit hambatan dokumen administrasi. Akhirnya mereka mempending pendaftaran saya. Tapi pada saat itu karena persiapan segala macam sudah siap sebenarnya, dan izin di kampus TELU juga sebenarnya sudah diberikan. Saya mencari alternatif dan saya dapat alternatif kedua, Universidad Pablo de Olavide itu sebenarnya secara reputasi overall ya, itu di bawah. Tapi promotornya, supervisor saya waktu itu termasuk salah satu yang bisa dibilang berpengaruh lah di strategic management ya, yaitu Profesor Ana Perez Luño. Kemudian saya konsultasi dengan bagian SDM fakultas waktu itu, alhamdulillah diberikan izin. Nah, ketika saya sudah sampai di Spanyol, ternyata yang pertama tadi University of Barcelona manggil lagi. Ini kita bisa mulai tapi mungkin 6 bulan kemudian gitu. Saya pikir kan ada jeda ya. Jadi tahun pertama saya di Pablo de Olavide sudah berjalan, saya bisa lanjut ke University of Barcelona gitu. Sehingga akhirnya menjalankan kedua-duanya secara paralel ya, berjalan. Luar biasa Pak, luar biasa. Dan saya mendapatkan informasi adalah Pak Mahir ini adalah dosen yang sangat produktif ya Pak, dari publikasi karya ilmiah dengan citasi internasional yang sangat banyak jumlahnya, dan juga merupakan seorang penulis kreatif ya, banyak menghasilkan novel ya. Nah ini mungkin
akan menjadi bahan diskusi kita yang sangat bermanfaat untuk para teltisen yang mendengarkan Prospek Podcast ini ya. Oke Pak, sebenarnya secara fashion itu Pak Mahir ini apakah menjadikan menulis atau publikasi dan penelitian ini menjadi sebagian dari atau bagian dari fashionnya Pak Mahir? Betul betul. Jadi dari kecil saya sudah dibiasakan sama almarhum bapak itu untuk membaca dan kemudian menulis juga sejak SD lah ya. Kemudian saya waktu SMA tergabung di tim Mading, pengurus Mading. Selain menulis juga mengurus ya redaksional lah gitu. Jadi kurang lebih dapat persiapan sebelum dewasa tuh dapat persiapan mengurus penulisan kreatif dari backdoor sampai front door lah gitu istilahnya. Kemudian sewaktu akhirnya jadi dosen, saya akhirnya merasa bahwa oh ini bisa nyambung nih. Sebelumnya saya sebenarnya sudah menerbitkan beberapa novel ya sebelum saya jadi dosen. Tapi kadang kalau teman-teman dosen nanya, saya sih nggak akan ngasih tahu duluan ya, karena saya merasa mungkin kasarnya itu di kehidupan yang dulu karena terus terang sudah hampir 10 tahun saya tidak menerbitkan novel baru, meskipun ada beberapa pembaca yang masih kenal dengan beberapa karya-karya saya karena novel saya yang pertama itu terbit tahun 2010, udah lama banget, 15 tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir itu 2016 atau 2017, sudah hampir 10 tahun. Kemudian setelah itu saya sibuk penulisan-penulisan akademis ya tentu saja ya. Akhirnya merasa oh ini harus saya pisahkan nih dua hal yang berbeda meskipun orangnya sama tetap Mahir gitu. Tapi kalau diajak ngobrol tentang penulisan kreatif atau dunia literasi, saya tentu saja tetap semangat dan akan ngobrol dengan passion gitu. Iya. Wah, luar biasa nih Pak Mahir. Nah, saya mencoba mengambil irisan itu dengan bagaimana profesi dosen itu kan juga dituntut untuk publikasi Pak Mahir. Nah, Betul. ini bagaimana memunculkan keinginan atau keahlian untuk bisa menulis sehingga itu bisa menjadi sebuah karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan. Nah, ini kalau pendapat saya pribadi ya, maksudnya bukan bermaksud lancang atau judgmental gitu. Tapi memang pada saat kita sudah menjadi dosen, tuntutan untuk publikasi itu datang dan akhirnya akan terasa berat. Tapi kalau menurut saya pribadi, publikasi itu kan ujung dari proses membaca dan menulis, Ya, betul, gitu betul. Pak ya. Ya. Membaca, menulis, riset, kemudian kita prepare ya nulis lagi, kemudian review, kemudian kadang ditolak, kadang Iya, diterima, akhirnya itu adalah publikasi gitu. Nah, itulah yang sering saya dengar cerita dari banyak teman-teman dosen, publikasi itu ternyata berat ya gitu. Tapi kalau saya pribadi merasa berat juga sih. Iya, betul Pak. Saya Berat juga juga sebagai sih. dosen berat itu Pak nulis. Berat. Tapi akhirnya saya sudah terbiasa dengan rejection ya. Ya, Terutama rejection itu, penolakan itu memang harus kita biasakan karena bagaimanapun kalau kita ditolak harus ada ya nggak bisa down terus gitu Pak. Jadi kalau misalnya paper pertama saya udah kirim ke jurnal, ini barusan terjadi ya Iya. sebenarnya ya. Sekitar minggu lalu saya dapat rejection, saya tutup dulu bukunya, saya tinggalkan dulu sebentar, saya urus paper yang kedua lagi gitu. Jadi kalau saya pribadi itu proses yang memang terus berjalan gitu. Berarti satu paper masih berjalan di proses submit dan publikasinya. Betul. Itu udah membuat lagi satu paper lagi untuk disubmit juga Pak ya. Kadang juga paralel, misalnya siang ini Ya. kasarnya ya, siang saya nulis paper A, malam saya nulis paper B. Oke Pak. Nah, kami itu kalau dari dosen baru Pak itu sering terkendala untuk memahami grade-grade dari jurnal Pak. Seperti jurnal nasional saja itu kan sudah ada beberapa levelnya ya, dari Betul. Sinta 1 sampai Sinta 6. Begitupun juga dengan jurnal internasional, bereputasi dan tidak bereputasi. Bereputasi juga ada levelnya lagi, baik itu Scopus maupun WOS. Di Scopus ada Q1 sampai Q4. Nah, itu untuk awal untuk memilih jurnal itu strateginya seperti apa Pak? Kalau berdasarkan pengalaman saya juga waktu dosen baru ya sekitar 10-8 tahun yang lalu, itu saya memulai untuk kenaikan JFA untuk ke asisten ahli. Saya memang
waktu itu kan belum ada sistem grade Sinta ya. Mhm. Dulu apa ya? Ya pokoknya ada grade jurnal Akreditasi, nasional, ya iya akreditasi. akreditasi atau tidak Tidak akreditasi. terakreditasi gitu. Saya akhirnya, mengikuti saran dari senior-senior daripada langsung nembak yang internasional, karena belum paham juga kita Iya kan itu betul. kayak hutan belantara yang ganas lah Iya gitu betul. ya. Kita coba nasional saja dulu. Nasional dulu. Akhirnya memang, seingat saya modal saya untuk naik jadi asisten ahli waktu itu adalah jurnal terakreditasi, Mhm. waktu itu, dan itu pun cuman satu ya sudah cukup untuk Iya. ke asisten ahli. Setelah itu berdasarkan, seiring berjalannya waktu dan mengikuti berbagai pelatihan ya yang Mhm. sering baik ditugaskan maupun, kita nyari sendiri pelatihannya, akhirnya jadi paham, oh grade-grade-nya jurnal nasional begini, jurnal internasional seperti ini gitu. Kemudian kalau boleh saya kutip, ini salah satu mentor sekaligus idola saya, Iya. researcher Indonesia yang paling saya idolakan dan akhirnya jadi rekan sih. Mhm. Itu Profesor Dwi Suhartanto di Polban. Beliau bilang sebenarnya, memang sih kalau misalnya kita sampai lektor kepala ya, Iya. cukup untuk jurnal nasional kan Sinta 2 sekarang. Iya. Tapi bagaimanapun juga untuk ke level guru besar atau profesor, kita kan nantinya akan diharapkan memberi impact ya, Iya betul bukan betul. cuma nasional Iya juga internasional. internasional. Nah, disitulah kita harus step up untuk ke level internasional Nah, dan, eee, jalan masuknya adalah karya kita yang mungkin di-publish di, jurnal internasional, dalam hal ini terindeks Scopus dan Web of oke. Science. Nah, ya betul Pak Maher. Kan kalau dari aturan sekarang ya itu, pengajuan LK pun untuk jabatan akademik dosen lektor kepala itu kan juga hanya mensyaratkan, Sinta 2. Tapi kira-kira skill untuk bisa publikasi di jurnal internasional itu apakah diasah di akhir nanti ketika sudah LK baru kita mulai ngasah atau sebaiknya, bagaimana supaya ada kebiasaan? Kan menulis karya ilmiah untuk publikasi jurnal internasional itu kan standarnya sangat Betul betul. tinggi ya. Jadi itu kira-kira apakah bisa dipelajari di akhir waktu atau mungkin ada tips dan triknya seperti itu? Sebenarnya, menulis itu cuman satu proses, kita nggak boleh lupa kegiatan yang lain atau proses yang lain, yaitu membaca. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau membuat suatu karya, yang dimuat di misalnya Scopus level Q2, kita harus tahu karakteristik karya yang sudah dimuat di Scopus level Q2. Dalam hal ini mau tidak mau kita memang harus membaca ya. Iya. Jadi misalnya kalau kita studi S2 atau S3 pasti dimulai dengan cara literatur review dulu. Literatur review zaman sekarang apalagi dengan adanya AI dan Iya. segala macam itu kadang membuat kita tuh atau student tuh lupa ya. Ada proses di mana kita memang harus membaca. Jadi kita baca, telaah, kita serap, kita analisis secara logika gitu. Tapi kalau mesin atau AI yang menganalisis kan, proses itu tidak kita dapatkan gitu. Iya. Minimal atau, seperti ini deh, apa ya, dari permukaannya aja kita lihat kan sebenarnya, template-nya artikel jurnal yang sudah dimuat di jurnal Q2 itu seperti apa. Misalnya kita lihat, oh kalau di jurnal nasional mungkin masih bisa ditolerir kalau kita membuat, paragrafnya kesimpulan misalnya ya, kesimpulan dengan bullet point gitu. Iya. Jadi misalnya kesimpulan saya adalah A, B, C, D, itu di jurnal nasional masih bisa, tapi di jurnal internasional kan pasti tidak mungkin, harus paragraf mengalir Iya seperti itu. betul. Nah itu hanya kita dapatkan dengan banyak-banyak membaca artikel Q1, Q2 begitu. Oke Pak Mahir, dari penjelasan Pak Mahir tadi, nah kira-kira itu untuk publikasi di jurnal itu tipsnya adalah kita mencari jurnalnya dulu, membaca template-nya sehingga paham dengan poin-poin yang diutamakan dari jurnal tersebut, kemudian kita nulis paper atau kita nulis paper dulu kemudian baru nyari jurnal-jurnalnya, Pak? Kalau cara saya sih, ya yang jelas Iya. saya baca dulu kemudian kalau saya merasa, oh saya cocok nih untuk publish di jurnal ini, Mhm. saya mempersiapkan artikel, tapi terus terang pada saat nulis saya belum terlalu memperhatikan apakah template-nya atau formatnya sesuai dengan jurnal yang saya tuju atau tidak. Karena, banyak yang bilang waktu saya nulis Iya. kreatif dulu ya, saya sering ikutan pelatihan, banyak yang bilang begini, eee, kita menulis itu pakai pakai otak ya, kita nulis pakai otak.
Tapi setelah itu ada proses mengedit. Nah, Mhm. mengedit ini yang pakai hati. Gitu. Oh, iya. Jadi kan mengedit itu kita masukkan sense kita, Iya. termasuk sense apakah ini sesuai dengan format jurnal atau Mhm. tidak. Kemudian kadang ngedit itu kan ada poin yang kita belum tersampaikan pada saat nulis aja gitu. Nulis kan kita tidak terkontrol ya. Iya, betul. Bahkan salah grammar, ada Betul. typo segala Betul. macam, formatnya masih miring-miring Iya, gitu. iya. Tapi pada saat ngedit baru kita menyesuaikan semua, termasuk mungkin menambahkan sense ya. Mhm. Misalnya kesimpulannya ini kurang kena nih gitu, kurang humanis. Di proses editing lah kita masukin seperti itu. Oh, iya. Nah, terkadang gimana Pak mengatasi ketika idealis kita? Jadi mungkin ada narasi itu adalah bagian dari narasi, argumentasi yang menunjukkan idealis kita, tapi ternyata di reviewer Betul. itu menjadi poin yang mungkin dianggap merusak sehingga harus diubah. Itu apakah kita tetap berpegang bahwa, saya nggak akan merubah karena itu adalah poin yang ingin saya tunjukkan di tulisan saya, seperti itu? Kalau berdasarkan pengalaman saya sih, reviewer yang baik itu biasanya yang menghargai novelty yang kita Mhm. memang bawa gitu. Iya. Biasanya yang di-review itu adalah, kurang dalam gitu ya, Iya. tapi tidak dihilangkan sama sekali biasanya Oh, gitu. gitu ya. Atau kalau misalnya dia merasa kurang, "Oh, Anda ada argumen baru nih Mhm. yang Anda anggap sebagai novelty, tapi belum di-backup oleh penelitian-penelitian sebelumnya," gitu, Iya, atau iya. bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Tolong tambahkan fill in the blanks lah ya Iya, sebelum iya. Anda sampai ke kesimpulan itu, gitu aja. Tapi saya nggak pernah merasakan ya, Mhm. melalui pengalaman, saya tidak pernah mengalami bahwa, saya ada kesimpulan yang tergolong baru, tapi justru sama reviewer disuruh buang, itu Oh, saya tidak oke. pernah mengalami. Oke, Pak. Nah, di Scopus itu ya, Pak, itu kan ada jurnal yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nah, itu kira-kira perbedaannya apa? Karena juga beberapa kasus tuh memunculkan namanya jurnal predator ya, Pak, sehingga Betul. itu kan terjadilah, kerugian bagi author. Nah, itu seperti apa, Pak? Terus terang kalau saya pribadi, saya tidak terlalu ambil pusing ya sama perdebatan seperti itu. Karena kalau kita terus ikuti itu tidak ada habis-habisnya. Kalau kita lihat ini kan perdebatan, yang berawal dari perdebatan apa namanya, industri penerbitan jurnal di negara maju sana. Jadi misalnya zaman sekarang banyak yang bilang, publisher MDPI itu predator, Frontiers itu predator. Tapi sebenarnya kalau kita telaah, mereka kan ya industri ya. Iya, betul. Jadi mereka, collect apa namanya, article processing fee, APC itu karena publication fee, karena memang ada proses yang harus dibayar gitu Mhm. oleh oleh fee tersebut gitu. Tapi kemudian ada publisher lain yang dianggap bonafide seperti Elsevier, seperti Iya. Taylor and Francis. Tapi mereka juga bikin sistem mega jurnal tuh, kayak misalnya Taylor and Francis ada Kogan, Elsevier ada apa namanya, Helion. Itu kan berbayar juga gitu. Iya, Jadi iya. kalau kita pukul rata semuanya, ini predator atau enggak, ya mungkin apa ya, saya sih tidak ingin terjebak di perdebatan seperti itu. Yang penting ada proses review yang jelas, kemudian masih terdaftar di database, Scopus atau WOS, itu sih saya, eee, cukup buat saya sih kalau seperti itu. Oke, oke. Oke, Pak Maher. Pak Maher ini kan adalah, banyak menghasilkan publikasi karya ilmiah itu juga kan berangkat dari hasil-hasil penelitian yang Pak Mahir lakukan ya. Ya, Kira-kira, Pak Mahir bisa nge-share best practice dari, bagaimana untuk bisa menjadi, akademisi dan juga peneliti yang unggul. Karena Pak Mahir ini adalah salah satu dosen yang mendapatkan predikat sebagai peneliti unggulan di Telkom University. poin yang terakhir terus terang saya pun baru aware ya, alhamdulillah kalau begitu ada rekognisi dari rekan-rekan sejawat. Tapi, tentang penelitian ya, dalam hal ini saya, apalagi sekarang di tahun ini 2 tahun terakhir itu saya tidak sendiri. Jadi memang harus saya recognize ada beberapa asisten, tadinya mahasiswa yang saya pikir mereka nulisnya bagus, Iya, bukan cuma nulis bagus sih, mau baca gitu. iya, betul. Kemudian, bisa jadi teman diskusi bagi saya, itu kadang saya dalam tanda kutip "perbantukan" jadi asisten. Jadi sekarang Mhm. saya itu tidak nulis sendiri, karena berat kalau kita kerja sendiri ya gitu. Betul. Nah, mahasiswa ini kadang, membantu saya dalam hal menulis draft awal gitu misalnya. Saya kasih ide, dia tulis draft awal,
Kemudian di akhir tentu saja namanya masuk jadi co-author gitu. Iya. Nah, tapi di akhir tentu saja bagian submit ke jurnal, kemudian korespondensi dengan jurnal itu dari saya gitu. Itu sih salah satu bisa dibilang tipsnya supaya prosesnya terus berjalan. Iya, Pak. Jadi dari penelitian itu kan berarti kita berkolaborasi ya, baik itu dengan dosen maupun dengan mahasiswa. Nah, kira-kira kolaborasi yang bagus yang bisa juga menjadi nilai tambah ketika publis di jurnal itu apakah kolaborasi yang serumpun ilmunya atau malah lebih baik jika itu multi ilmu. Jadi Ya. autornya berasal dari bidang keilmuan yang berbeda-berbeda seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit ini banyak perdebatan lagi Iya. seputar ini ya, apalagi kalau kita sudah di level associate atau bahkan nanti profesor, kan diharapkan fokus di salah satu bidang ilmu tertentu. Iya, Tapi di betul. sisi lain, saya juga sering melihat kan jadi banyak ajakan kolaborasi tuh, Pak. Dan kalau saya sih selalu berpikir calon kawan mau kenalan, Iya, ngapain kita tolak gitu. betul. Meskipun misalnya yang nawarin, kita nulis yuk soal bidang pendidikan, Iya, sedangkan saya administrasi bisnis. iya betul. Saya pikirkan lagi ini sesuai dengan roadmap saya nggak ya? Tapi akhirnya saya kembali pada prinsip, saya kan di ilmu sosial. Ilmu sosial sebenarnya nanti suatu saat akan connected kok gitu. Bahkan ada juga 2 tahun lalu ada akhirnya rekan dari Malaysia itu nawarin saya, kita mau kolaborasi, kita ajukan hibah internal internasional ke TELU dan Unimas ya, universitas di Malaysianya. Tapi dia dari computer science, Pak. Itu kan agak berat ya untuk menyambungkan. Tapi pada akhirnya setelah melewati diskusi brainstorming beberapa tahap dengan rekan tersebut, akhirnya kita bisa kok menemukan benang merah computer science dan Iya, administrasi bisnis, misalnya fintech ya, financial iya, technology gitu. iya. Kemudian ya AI AI based social enterprise, something like that lah Iya, betul. gitu ya. Ya seperti itu, Pak. Iya Jadi benar, Pak. Karena kalau di beberapa program-program hibah juga kan kita itu betul, dituntut untuk kolaborasi dengan betul, berbagai bidang ilmu ya. betul, Di satu sisi juga ketika mau kepengurusan jabatan akademik dosen, kita disuruh spesifik di satu bidang betul. ilmu. Ya seperti itu, Pak. Nah, kita bisa di-share nggak Pak Mahir? Kira-kira pengalaman unik apa yang Bapak temukan ketika mempublikasikan karya ilmiah Bapak di jurnal-jurnal internasional bereputasi? Hmm. Oh ya, tadi ada pertanyaan seputar bagaimana menyikapi jurnal predator. Iya. Eh Mungkin kita bisa bedakan juga ada jurnal-jurnal yang memang dibuat sebagai predator ya. Oh, dibuat sebagai Dalam predator? hal ini dia tidak melewati peer review, cuman mau Hmm. makan duit kita aja gitu. Iya. Nah, kalau dibilang pengalaman unik, terus terang saya sering banget ditawarin Iya, dan itu. bahkan melewati proses proses pendaftaran di jurnal itu, review seadanya dan akhirnya ditawarkan untuk terbit gitu. Itu sering Iya. banget. Tapi kalau ternyata banyak banyak rekan-rekan yang mengalami itu ya, jadi nggak unik lagi gitu ya. Sudah banyak yang ngalamin Sudah ya? banyak yang ngalamin. Tapi kalau dibilang pengalaman yang paling unik, ini mungkin pengalaman lumayan tidak mengenakan, Iya, tapi betul. pada akhirnya ya udahlah gitu, itu proses. Saya ada pengalaman review di salah satu jurnal Scopus dan WOSQ1. Iya, Saya sudah yakin karena sudah melewati 5 proses review tuh, Pak. Udah hampir 2 tahun. betul. Saya pikir ini proses akhir ya, Iya, tapi ternyata di akhirnya di-reject. Bayangkan sudah 4 atau 5 kali peer review, iya. ya itu kan makan waktu, tenaga, ya, Berbulan-bulan juga, Pak, dan ya? akhirnya sudah tidak up to date lagi Iya, isunya gitu. Akhirnya kita mau kirim ke jurnal lain, ternyata sudah tidak up to date gitu. Akhirnya sayang, mengendap aja gitu, tidak publish. Nah, itu mungkin pengalaman unik, tidak mengenakan, yang sampai sekarang masih membekas buat saya. oke, oke. Oke, Pak Mahir, kita masuk ke sesi ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Yang pertama, kalau jurnal Q1 susah, boleh nggak mulai dari Q4? Ya, ini ketika publis di jurnal Scopus, Q1 kan sangat sulit ya, prosesnya juga panjang. Nah, apakah boleh dimulai dari Q4? Kalau menurut saya ini tergantung strategi masing-masing aja. Tapi kalau
sebenarnya kalau kita sudah sering mengalami ya, Q4 pun kadang susah loh. Iya betul, Q4 juga susah. Jadi akhirnya kalau menurut promotor saya dulu waktu S3 mending aim high dulu lah gitu. Jadi sekalian aja nembak Q1 dulu. Kalau misalnya ditolak baru downgrade ya, Iya mungkin betul. istilah kasarnya downgrade sampai akhirnya mungkin Q4. Tapi kalau promotor saya juga sering bilang, jangan melihat dari grade-nya, karena balik lagi ke yang tadi ya, itu permainan ini kok, permainan publisher atau indexing company lah gitu ya. Oh iya. Karena kan sebenarnya kalau kita jadi pengurus jurnal, kita redaksi jurnal, kita kan pasti selalu mau Q1 dong ya. Kita Iya selalu mau diindeks sebagai yang terbaik gitu. betul betul. Tapi ternyata ada badan lain yang mengindeks jurnal kita, oh kamu masuk Q4 nih gitu. Padahal sebenarnya belum tentu proses reviewnya, belum tentu impact faktornya nanti jelek meskipun dia Q4. Nah, promotor saya akhirnya bilang, kalau kamu punya topik tertentu, fokus di scope-nya si jurnal itu. Karena kita harus ingat fungsi utama jurnal itu kan proliferasi ilmu pengetahuan ya Iya sebenarnya. betul. Misalnya saya sering nulis di Journal of Islamic Marketing, pasti familiar ya Iya. di kalangan orang Indonesia. Journal of Islamic Marketing itu adalah satu-satunya jurnal bertema Islamic Marketing yang terindeks di Scopus dan Bisa. sekarang mungkin WOS. Iya. Nah, waktu saya PhD yang kedua itu kan seputar Islamic Consumer Behavior Iya ya. betul betul. Nah, waktu itu saya udah sidang S3 nih waktu itu. Iya. Kemudian saya udah publish di 3 jurnal yang berbeda, itu memang belum ke JIMA itu, Journal of Islamic Marketing. Malah penguji eksternal saya menyarankan, harusnya kamu ngirim ke JIMA. Karena JIMA itu kan semua orang yang meneliti tentang Islamic Marketing pasti nyarinya ke situ, impact faktornya nanti akan luas, seperti itu. Jadi saran ya, akhir kata, singkat cerita, saran saya adalah jangan melihat dari Oh Q1-nya iya ya iya. gitu ya. Indexing boleh tapi mungkin untuk quality control-nya kita pribadi, tapi untuk tergantung lah mungkin ya untuk tujuan mengajukan ke jabatan fungsional yang lebih tinggi mungkin minimal Q2. Nah, itu kita batasi Q2, tapi untuk pemilihan scope-nya itu harus kita sesuaikan dengan strategi artikel yang kita tulis sebenarnya. Oke. Oke Pak Mahir. Nah ini kita masuk ke pertanyaan kedua Pak Mahir. Ya. Ini kalau ditolak jurnal berkali-kali, bagaimana cara bangkitnya? Karena memang Pak ya, ketika saya submit, saya pernah juga submit Pak di Journal of Islamic Marketing Ya. yang Emerald punya itu. Salah satu alasan reject saya itu adalah bahwa topik yang saya angkat itu sudah pernah terbit di Ya, periode betul. tahun itu. Nah itu apakah saya masih bisa lagi dengan draft yang sama submit di tahun yang berbeda, atau memang itu sudah tidak punya peluang karena itu kan revisinya permasalahan pada topiknya yaitu Betul. tahun ya, karena memang saya searching tahun itu sudah ada di artikel, cuma bulannya beda di bulan Januari seperti itu. Saya submitnya di bulan Juli atau Juni gitu, lupa saya. Nah itu cara kadang juga kita drop ya Pak ya, aduh sudah nulis, sudah merasa sesuai tapi ternyata tetap di reject seperti itu. Apalagi rejectnya non konteks ya, jadi hanya topiknya. Nah, bagaimana cara bangkit? Mau nggak mau bangkit ya, memang harus bangkit ya. Tapi sebenarnya itu di reject di satu jurnal kan ada ribuan jurnal lain ya. Ya Apalagi Scopus, kalau kita di Indonesia kan syarat untuk kenaikan jabatan apalagi ke yang tertinggi ya guru besar itu kan masih Scopus ya. Kalau di luar negeri udah Web of Science. Web of Science koleksinya jurnal-jurnal yang terindeks kan lebih sedikit, bahkan mungkin setengahnya dari Scopus. betul. Nah, kita di Indonesia masih Scopus, itu masih ada ribuan alternatif jurnal sebenarnya sih. Nah, kalau ditolak di satu jurnal mau nggak mau ya memang yaitu bangkitnya itu bisa dengan cara kita manfaatkan teman-teman kita ya yang mungkin lebih berpengalaman, publikasi, minta masukan dari mereka, kemudian setelah ready kirim aja ke jurnal yang berbeda-beda. Jadi kalau saya sih merasa proses setiap artikel yang diproses di salah satu jurnal itu punya hidupnya sendiri. Jadi kalau misalnya dia udah di reject, anggaplah dia mati, tapi kemudian kita mulai hidup yang baru lagi, kayak main game gitu, mati, kemudian kita mulai baru lagi di jurnal yang berbeda. Dan sebenarnya kalau kita di reject itu bukan akhir dari segalanya. Kita harus ingat
ada tipe-tipe rejection juga ya. Iya, betul. Ada desk rejection. Hmm. Kalau desk rejection buat saya itu penyelamat, Pak, justru. Iya. Jadi kita di-reject di awal karena dianggap temanya sudah sudah sering ya. Iya. Kemudian mungkin template-nya tidak sesuai atau mungkin ya itu kan pertimbangan si chief editor biasanya kan. Benar. Dan desk reject itu kan biasanya tidak lama ya, Iya. 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Ya, seminggu, 2 minggu. Itu menyelamatkan kita dari buang-buang ya dalam tanda kutip buang-buang waktu dan tenaga untuk struggle di situ gitu. Iya. Nah, yang pengalaman saya sebelumnya itu yang sudah masuk substantial review sudah 4 kali tapi ternyata di reject juga. Nah, itu juga sebenarnya sih memang nanti kita down, kita kita sedih ya. Tapi toh itu akan minimal melatih kita untuk bermental baja lah gitu ya. Jadi jangan langsung cepat menyerah kalau dia di reject gitu. Dan dari substantial review-nya juga kita akan belajar nanti. Jadi toh misalnya novelty itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Kan tiap kita nanya orang novelty itu apa, beda-beda ya pasti. Benar, beda-beda. Ada novelty di waktu, di scope, ada di modelnya, modeling dan segala macam gitu. Nah, itu hanya bisa kita lalui selain diskusi sama teman-teman, tapi kita mengalami sendiri lewat review-review substantif dari sebuah jurnal seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa Pak Mahir. Nah, kita sudah di sesi akhir. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk sobat prospek yang menonton podcast ini, Pak. Iya, terima kasih banyak. Jadi pesan dari saya sih sebenarnya adalah kita menulis kalau nggak salah itu Pramudi Anantatur ya, yang mengatakan bahwa kita menulis itu karena kita sebagai agen perubahan, kalau nggak salah ya seperti itu ya. Kita menulis karena kita sebagai agen perubahan, dan menulis adalah bekerja untuk keabadian katanya gitu. Terlepas dari jenis tulisannya seperti apa, yakinlah pasti tulisan itu menemukan pembacanya gitu. Kasarnya mungkin kita nulis, kita anggap jelek, tapi suatu saat nanti pasti ada orang yang membaca, ini berguna buat saya. Tadi saya cerita, saya tahun 2015 itu saya sempat menulis seputar e-commerce ya. Menurut saya itu jelek banget, itu basic banget, tapi ternyata itu salah satu, kalau kita lihat di Google Scholar saya, itu salah satu artikel dengan citasi tertinggi, bahkan mungkin 2 atau 3 besar di Google Scholar saya. Jadi ternyata banyak orang yang merujuk ke situ ya tentang e-commerce. Padahal menurut saya ini basic banget. Bahkan itu bukan bukan artikel yang ada metodenya gitu, Pak. Jadi cuman jenis-jenis e-commerce apa gitu. Pada saat 2015 kan masih baru ya konsep e-commerce gitu ya. Ya, cuman konseptual, tapi ternyata hampir sudah ribuan mungkin orang yang merujuk ke situ. Luar biasa. Jadi memang harus menulis dan tentu saja harus dimulai dengan membaca. Oke. Terima kasih banyak Pak Mahir. Sama-sama, sudah Pak Adi, hadir dan sharing yang luar biasa. Banyak ilmu yang bisa diserap oleh penonton Prospek Podcast ini. Dan untuk sobat-sobat Prospek, jangan lupa follow podcast ini untuk episode menarik lainnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.